Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di YouTube channel Nona Timur bersama saya Nina. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenali bagian-bagian pada gitar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kita harus repot-repot mengenali bagian-bagian pada gitar dan seberapa pentingkah hal itu untuk dipelajari? Nah, kalau untuk saya pribadi ya, jawabannya sangat penting untuk teman-teman tahu bagian-bagian pada gitar, namanya apa saja, fungsinya apa saja, karena teman-teman sedang belajar gitar. Dan kalau teman-teman di rumah nih yang punya gitar pribadi, teman-teman akan bisa lebih menjaga lagi gitarnya teman-teman. Teman-teman bisa menyimpan di tempat yang lebih tepat, dengan posisi yang tepat, karena teman-teman tahu bagian-bagian mana yang vital dari gitar ini, dan teman-teman bisa menjaga itu. Dan kalau teman-teman lagi belajar gitar, teman-teman lagi les gitar, teman-teman bisa lebih mudah memahami bahasa-bahasa yang digunakan ketika teman-teman belajar gitar. Nah, saya kasih contoh ini ya. Misalkan pelatihnya teman-teman kasih tahu ke teman-teman penempatan chord C itu di bagian mana, dan pelatihnya teman-teman ini tidak kasih tahu dalam bentuk gambar atau simulasi di depannya teman-teman, tapi dalam bentuk rumus. Kalau saya bilang itu rumus ya teman-teman, misalnya contohnya seperti ini. Chord C, kolom fret 1 senar 2, kolom fret 2 senar 4, kolom fret 3 senar 5. Nah, jadi teman-teman ngerti, oh yang kolom itu mana, yang senar itu mana, fret 1 yang mana, fret itu apa. Nah, teman-teman bisa paham dan itu akan sangat membantu teman-teman. Oke, kita lanjut di video pengenalan bagian-bagian gitar. Nah, teman-teman, di sini saya pakai gitar cowboy CG100 yang 3/4. Jadi tidak ukuran normal ya teman-teman, ukurannya sedang. Jadi untuk teman-teman yang belajar gitar itu lebih bagus kalau belajar pakai gitar yang sedang, karena lebih mudah untuk penempatan jarinya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli gitar, teman-teman bisa cek kontak yang ada di description box. Saya sudah taruh kontaknya di situ. Jadi teman-teman bisa langsung saja menghubungi toko gitar tersebut. Nama tokonya Koda di Solo. Nah, teman-teman, bagian ini adalah kepala gitar. Jadi kepala gitar itu bukan di sini ya teman-teman. Nah, biasanya kepala gitar itu mempresentasikan brand atau merek dari gitar yang kita beli. Biasanya logonya ada di sini. Tapi gitar saya ini tidak ada logonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuner. Tuner ini digunakan untuk menyetem senar gitar. Jadi nanti kalau misalnya senar gitarnya fales, teman-teman bisa putar di sini untuk menyesuaikan nada yang tepat pada senarnya. Jadi nih teman-teman harus jaga ya teman-teman, kalau misalnya bagian plastik ini, tempat pegangannya ini pecah atau rusak atau lepas, nanti teman-teman akan kesulitan untuk menyetem gitar. Karena plastik ini sangat menolong ya teman-teman, karena bentuknya seperti ini menolong kita untuk bisa lebih nyaman memutar mesin ini agar senar gitarnya kembali terdengar dengan bagus lagi. Nah, selanjutnya nut. Kalau teman-teman lihat ini garis putih yang besar ini. Nut ini fungsinya untuk menyangga senar ke 6 senar ini agar senar ini bunyinya nyaring. Jadi kalau misalnya nutnya lepas teman-teman, yakin deh pasti suara gitarnya sangat jelek bunyinya. Jadi harus dijaga ya teman-teman, jangan sampai nut ini lepas dari posisinya. Bagian gitar selanjutnya leher. Nah, papan yang panjang ini adalah leher ya teman-teman, ini namanya leher gitar. Teman-teman harus jaga jangan sampai leher gitar ini patah, karena kalau leher gitar ini patah bentuknya bukan gitar lagi ya teman-teman. Nah, di bagian leher gitar ini ada yang namanya fret. Fret itu besi-besi yang ada di papan gitar ini teman-teman. Jadi kalau di gitar normal fret gitar itu berjumlah 19. Kalau di gitar saya ini ada 16 kalau tidak salah ya. Jadi semakin kecil ukuran gitar itu, jumlah fretnya semakin sedikit. Nah, di leher gitar ini kan ada fret-fret dan fretnya itu ada jarak-jarak ya teman-teman. Nah, yang bagian kosong ini namanya fingerboard.
atau saya biasa sebut ini kolom. Jadi kalau misalnya teman-teman menempatkan jarinya teman-teman, teman-teman biasanya tekan senarnya itu di bagian boardnya ini ya teman-teman, bukan pada fretnya, jadi di bagian yang kosong ini. Nah, ini namanya fingerboard. Selanjutnya senar gitar. Senar gitar ini berjumlah 6 dan dihitung dari bawah ya, bukan dihitung dari atas. Jadi kalau dibilang senar 1 yang mana, yang ini, senar 2 yang mana, yang ini, dan selanjutnya sampai ke atas itu senar 6. Selanjutnya teman-teman lihat ya, di belakang gitar itu ada kayu yang berbentuk seperti ini. Ini namanya penghubung. Jadi dia yang menghubung antara leher gitar dengan bodi gitar. Selanjutnya bodi gitar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman harus sangat menjaga ya teman-teman, karena kalau bolong bodi gitar ini pasti bunyinya aneh, dan hampir 80% gitar itu terdiri dari bodi gitar, karena memang bodi gitar ini yang paling besar dari bagian-bagian yang lain. Selanjutnya lubang gitar. Jadi kalau teman-teman ngejreng gitar itu ngejrengnya di bagian lubang ini teman-teman, jadi suaranya itu bunyinya jelas dan lebih kencang. Tapi kalau teman-teman ngejrengnya di bagian sini atau di bagian sini, bunyinya tidak terlalu keras. Selanjutnya bright, yang ini ya teman-teman, papan yang ada di atas bodi gitar. Fungsinya untuk menaruh senar gitar ya teman-teman. Jadi ujung senar gitar yang ada di bodi gitar itu tempatnya itu di bright. Selanjutnya saddle. Saddle ini fungsinya hampir sama dengan nut. Jadi dia menyangga ke 6 senar gitar ini tapi di bagian bodi gitar. Jadi jangan sampai saddle ini lepas ya teman-teman, karena dia sangat-sangat berfungsi untuk menyaringkan suara gitar. Jadi itu tadi bagian-bagian yang ada pada gitar dan fungsi-fungsinya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada saya atau masukan yang ingin disampaikan kepada saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini kalau teman-teman baru pertama kali datang di YouTube channel saya, dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke media sosialnya teman-teman semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.